كتابه العزيز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, cukup banyak hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Bila khusus kepada Hafizillah Habib al-Mahbub Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi, Kiai Haji Nawawi Hakam selaku Ketua MUI Jakarta Selatan, juga Kiai Haji Ahmad Nawawi selaku Ketua FKUB yang sekaligus juga salah satu Ketua Bidang Ukhuwah, Sekretaris MUI Jakarta Selatan Kiai Haji Abdul Hadi, dan seluruh jajaran MUI Jakarta Selatan yang saya muliakan, Bapak Wali Kota beserta seluruh jajarannya, Pak Haji Mujirin, komplit di boyong Masjid Al-Hikmah semua, kepala dinas dan semuanya hadir. Alhamdulillah, ini masjid memang berkah banget. Di selatan ini kiainya kumpul di sini, pejabatnya kumpul di sini. Jadi kalau Belanda datang di selatan bisa jadi bisa tinggal ke Belanda. Saudara Kiai Ghazali, tentu yang amat sangat kita muliakan Sohibul Bait Bapak Haji Rudiansah beserta seluruh jajarannya, seluruh komponen yang selalu bergerak untuk memakmurkan Masjid Al-Hikmah ini, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil yang juga hadir pada malam hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, para shahibin dan shahimat rahimahumullah. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah ini malam kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini di malam ke-17 Ramadan bagi yang puasanya hari Minggu. Kalau yang puasanya hari Sabtu ini malam ke-18. Kan kemarin puasa beda tuh, ada yang Sabtu ada yang Minggu, ya nggak usah masalahin. Mudah-mudahan yang penting lebarannya bareng. Ya kembali, kalau pakai lebaran kita ribet. Yang sono masih puasa, di sini udah takbir kita jadi ribet. Tapi gak apa-apa, puasanya gak bareng, yang penting lebarannya mudah-mudahan bareng. Kita bersyukur sekali lagi malam ini bisa kumpul bareng-bareng di tempat ini. Kalau Pak Wali bilang tadi, kita ini sudah berada di dalam putaran kedua. Ibarat sepak bola, ini putaran kedua. Nanti akan masuk ke babak final. Ramadan ini salah satu keutamaannya Allah turunkan Al-Quran, dan kita amat sangat dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Imam Malik itu dalam sejarahnya, beliau itu selama Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Kita bingung, kalau 60 kali berarti kan hatamnya satu hari 2 kali. Rupanya beliau siang khatam, malam khatam. Kok di sini emang nggak ada yang begini, kurus kering kita. Kadang-kadang seminggu aja masih belum khatam kita. Dan ini sangat amat dianjurkan. Saya berpikir pasti di balik perintah ini ada sesuatu. Kenapa Al-Quran ini begitu amat sangat dimuliakan? Bahkan malaikat Jibril itu kalau udah Ramadan saling simaan sama baginda Nabi.
Kadang-kadang malaikat Jibril yang membaca Quran, Nabi yang mendengarkan. Kadang-kadang sebaliknya, Nabi yang baca Quran, malaikat Jibril yang mendengarkan. Itu di dalam Ramadan, semasa sepanjang kehidupan Nabi, malaikat Jibril selalu turun. Masya Allah, langsung simaannya sama malaikat. Ya mungkin kalau kita yang punya tingkatan mukasyafahnya tinggi, mungkin sama wali. Saya pengen tahu kenapa ini begitu mulianya ini, dan begitu amat sangat dianjurkannya kita untuk membaca Quran di dalam Ramadan. Ternyata ketika saya kebet salah satu kitab, kata sesungguhnya seluruh kitab-kitab suci ini diturunkan di bulan Ramadan. Dari mulai suhufahnya Nabi Ibrahim, Allah turunkan pada tanggal 3 Ramadan. Lalu Zaburnya Nabi Daud ternyata Allah turunkan tanggal 12 Ramadan. Ada yang mengatakan juga 18 Ramadan. Lalu Tauratnya Nabi Musa Allah turunkan di tanggal 6 Ramadan. Dan Injilnya Nabi Isa juga Allah turunkan pada tanggal 12 Ramadan. Barulah disempurnakan kitab-kitab suci para nabi sebelumnya dengan turunnya Al-Quran. Maka sempurnalah kitab Allah dari kitab-kitab ajaran yang ada menjadi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan satu malam yang penuh dengan berkah, malam 17 Ramadan, yang ketika itu Allah sedang menurunkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu dulu. Kalau sekarang kapan Lailatul Qadar? Tadi Pak Wali bilang kita tungguin tuh Bang Qadar. Kita tungguin tuh kapan itu adanya, turunnya di Bang Qadar. Kita pasti dapat malam Lailatul Qadar kalau selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah tarawih, witir dan lainnya. 1 bulan penuh pasti itu kita ketemu. Ya kalau bolong-bolong ya belum tentu, kita nggak tahu. Nabi aja nggak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Walaupun banyak pendapat para ulama, ada yang menyatakan dia turun di malam 21, ada yang menyatakan malam 25, ada yang menyatakan malam 27, ada yang 29, malam-malam ganjil. Itu setelah 10 terakhir. Ya kalau nyari begitu kan namanya nyari, belum tentu kita dapat. Kita pengen mancing ikan sebilang, tahu-tahu kadang-kadang dapatnya ikan kerapu. Lailatul Qadar itu nggak bisa kita prediksi. Cuma digambarkan kalau mau datang malam Lailatul Qadar, biasanya siangnya udara itu walaupun ada matahari tapi tidak terlalu panas. Malam itu terasa sunyi, terasa sejuk. Orang yang beriman hatinya ini nyaman, hatinya tenang, hatinya nyaman. Itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyampaikan kayak gitu. Jadi kembali, ternyata kenapa tadi kita banyak dianjurkan membaca Quran di bulan Ramadan? Yaitu karena seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul seluruhnya di bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi, hasad itu sesuatu yang amat sangat dilarang. Hasad, dengki itu sesuatu yang amat sangat diharamkan. Tapi kata Nabi, la hasada fisnain. Ada 2 hasad yang dibolehkan. Ada 2 hasad yang dibolehkan. Ya kayak seperti bohong. Bohong itu rasulul khati'ah. Ya, kepala daripada kesalahan, kepala daripada perbuatan yang jelek, kebohongan. Tapi ada bohong yang dibolehin. Ketika kita ingin mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, di sini kita ngomong, saudara si A itu yang ente bilang nggak benar, sebenarnya dia selalu ngomong ente itu orang yang baik. Datang ke sono juga begitu untuk mendamaikan. Itu. Ada hasad yang dibolehkan. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan kemampuan membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran,
memahami isi Al-Quran, kemudian dia baca itu dan dia telaah terus Al-Quran siang dan malam. Kita iri sama orang kayak begini. Hasad itu kan artinya nggak senang dengan kebaikan orang, tapi kita iri sama ahli Al-Quran kayak begini, artinya kita juga pengen kayak begini. Itu boleh? Makanya ahlul Quran itu ahlul jannah. Ahlul Quran itu ahlul jannah. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya nggak lancar dia baca Quran. Itu Allah kasih kebaikan yang besar. Dan orang yang baca Quran tanpa Quran itu Allah kasih 1000 derajat. Tapi orang baca Quran dengan Quran itu sendiri 2000 derajat Allah kasih. Kan ada sekarang ini udah zamannya 14 abad silam, 15 mungkin Nabi sudah sampaikan. Nanti orang ada yang baca Quran gak pakai Quran. Dan ini sekarang terjadi dengan apa? Pakai HP. Rata-rata orang sekarang baca Quran gak mau repot, maunya pakai HP. Jadi begitu Jumatan bawa HP buat baca Quran, bagus. Jangan habis baca Quran lihat film porno. Malaikat bingung nyatetnya. Gimana gue nyatet nih kalau begini? Jadi boleh, tapi Allah berikan pahalanya 1000 derajat. Karena saya mendengar ada ustazah ceramah, kita baca Quran pakai HP atau pakai Quran itu pahalanya sama. Oh, rupanya dia belum baca hadis ini, belum sampai kan? Boleh kan Bapak kita pakai HP? Tapi yang membaca Quran, kemudian dia langsung membaca Quran dengan Quran itu sendiri, al-faidah 2000 derajat. Kenapa? Kita bawa Quran sudah berpahala. Kita buka Quran, lihat hurufnya sudah berpahala. Dengan sambil duduk kita hormati Quran sudah berpahala. Jadi semua tingkah laku kita ketika membaca Quran itu nilainya pahala. Makanya besar, pahalanya besar sekali. Dan Quran ini solusi apa yang ada di dalam Quran kalau kita lihat? Semua yang namanya di dalam Quran itu Allah sudah atur kehidupannya. Apa yang ada di Quran pasti akan kita hadapi bersama-sama dalam hidup. Solusinya adalah Al-Quran. Jadi kalau bahasa Nabi, taraktu bikum warizai natikon wasamitan fannatikul Quran wasamit al-maut fannatikul Quran. Yang bisa bicara Quran itu. Kemudian barang siapa menghadapi satu masalah yang besar, masalah-masalah di dunia, farji'u ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran. Makanya Allah menikmati sekali bagi hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Misal Bukhari Muslim, ya Allah baca Quran pengen kayak gitu. Cuman kebetulan Quran kita bukan Quran pesona. Kita pengen banget jadi kori itu. Saya pernah dulu pengen buat jadi kori sampai belajar kayak sama kori-kori. Ya emang udah bakatnya, bukan bakatnya susah. Uratnya bukan urat kori. Ya kalau saya jadi kori, ya saya nggak ceramah kemungkinan, nggak berceramah. Allah itu amat menyenangi suara-suara merdu Al-Quran sesuai ajaran para ulama. Tapi bukan Quran Nusantara ya, Quran Nusantara kan macam-macam itu ya nggak boleh. Iya Quran pakai lagamnya lagam Jawa, lagam Sunda, malaikat ribet juga kalau gitu. Gimana gue catat ini? Iya, nyari ilmunya di mana? Makanya coba Quran itu kalau kita baca sesuai dengan aturan, ya enak kok. Coba kalau kita dengerin itu, imam lagi sholat di Mekah, di Madinah, ya Allah nikmat bener. Mekah Madinah kalau terawih berapa jam coba? Habis isya jam 9, selesai bisa jam 11, jam 12 baru selesai. Orang gak ada seperti yang bergeming karena menikmati. Pertama dia ikhlas, kemudian dia menikmati bacaan itu. Ya cuman kalau di sini janganlah. Kalau di sini pakai gaya Mekah, ya, artinya dari isya terapi jam 12, besok sepi di masjid. Tadi hikmah lagi ya, kan enak imamnya mantep-mantep, bertobat kelamaan. Kita kan kadang-kadang kalau urusan akhirat pengennya cepat. Coba dah kita kalau urusan akhirat semuanya pengennya cepat. Apa aja yang kita lakukan kalau urusan akhirat pengennya cepat.
Tapi kalau urusan dunia, pengennya lama kita, pengen berlama-lama. Masya Allah. Makanya tadi boleh kita hasad, nggak suka, nggak hasad artinya hasad di sini bukan berarti nggak suka. Kita pengen kayak dia. Kepada siapa? Orang yang Allah Allahul Quran, yang Allah berikan dia kemampuan dalam membaca Quran, memahami Quran, dan itu dia lakukan siang dan malam. Jadi kalau ulama-ulama dahulu memang rata-rata dia satu hari satu khatam Quran, udah tingkatan ini. Ya kalau kita minimal, kalau kita paksain sebetulnya bisa aja sih. Jadi umpamanya satu kali ini Ramadan lah. Setiap satu sholat satu juz saja. Setiap satu sholat satu juz. Atau satu hari satu juz dah. Satu hari kita bikin satu juz 5 kali sholat. Itu kan Ramadan nanti udah akhir Ramadan kita khatam. Kalau kita bisa paksain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang boleh hasad. Rajulun a'tahullahu malan. Ada orang yang Allah kasih harta, fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dari harta yang dia miliki, dia menginfakkan di jalan Allah siang dan malam. Artinya kapan saja dia mau membantu orang lain. Kita iri sama orang kayak begitu, artinya kita pengen kayak begitu, boleh. Iya. Pak Rudi dan pokoknya masih Solo, mari yang lain juga. Pak Wali mumpung jadi wali kota, Pak Wali. Tanda tangan itu, tanda tangan 20 juta tadi, kena harta kecil Pak Wali kota. Udah bisa beres sudah itu mah. Gak usah pakai tangan pindah. Wali kota aja itu mah 20 juta mah kecil banget. Yang paling gampang nyari pahala itu Pak Wali sebenarnya. Gampang urusan-urusan agama, nggak pakai keluarin duit, cuma tanda tangan. Begitu di moda ada yang mau dibayar, kalau saya dibayar cukup tanda tangan anak. Masya Allah, mantep itu. Makanya anak pengen banget jadi menteri agama kalau Anies jadi presiden. Kalau Aniesnya presiden, setuju baru dia. Ya kalau ketua MUI boleh gini, kalau wali nggak boleh, jangan wali boleh. Kalau ketua MUI kan bebas-bebas aja, nggak ada urusan sama orang yang suka nggak suka. Wong gue yang suka begitu, mau diapain? Itu. Dan itu memang amalan di antara amalan yang Allah suka. Orang yang sering infak. Kan pernah kan Nabi Musa. Nabi Musa ketika di antara dialog Nabi Musa, minum ya sambil minum, dengerin si enak kaos ini dari siang berminum. Iya lupa, 8:30 nih. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Mau menuju Quran dikit lagi. Nabi Musa. Di antara dialog Nabi Musa tanya sama Allah, ya Rob, ya Musa. Begini bahasanya, mungkin nggak tahu bahasa. Ya karena kita Betawinya. Dari sekian ibadah yang aku lakukan ya Allah, kira-kira mana yang paling kau sukai? Apakah sholatku ya Allah? Tidak. Itu buat kamu. Zikirku ya Allah? Tidak. Itu juga buat ketenangan kamu. Disebutin semuanya ibadah Nabi Musa. Semuanya kata Allah, enggak Musa. Lalu ibadah apa ya Rabb yang paling kau sukai yang dilakukan oleh hamba-hambamu? Apa kata Allah? Musa, ibadah hambaku yang paling aku sukai ketika ada seseorang membutuhkan bantuan, lalu kau bantu dia, disitulah sesungguhnya kasih sayang aku berikan kepadanya. Masya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Jadi kasih sayang kita sama orang tuh, bantuan-bantuan kita. Kalau kayak puasa bulan Ramadan ini,
buka bersama, santunan yatim dan lain sebagainya, itu yang diantara yang Allah sukai. Makanya kan ada ayat Quran, ahli kubur mereka kan berkeinginan pengen agar supaya sebentar saja bisa hidup lagi di dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau kau berikan saja aku waktu sedikit saja biar hidup lagi di dunia, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah wa akum minas sholihin. Jadi bukan fa usoli, bukan. Jadi fa asaddaqa kalimat. Karena mungkin orang-orang yang di ahli kubur dia sudah melihat bagaimana orang-orang yang ahli sedekah di dalam kubur itu, begitu Allah kasih kenikmatannya begitu besar, mereka tahu. Subhanallah. Makanya nikmat, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi kita berkah. Jadi Al-Quran ini selalu memberikan petunjuk kepada kita yang terbaik. Makanya tidak ada hukum satupun di dunia ini yang membawa kebaikan kecuali hukum Al-Quran. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia bisa dirubah, tapi hukum yang dibuat oleh Allah itu yang kita nggak bisa rubah. Jadi kita nggak bisa melawan hukum Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa kita melawan hukum Allah. Kita taat kepada siapapun boleh yang kita hormati, selama orang yang kita hormati tidak memerintahkan kita berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah, kepada siapapun dia, kalau dia memerintahkan berbuat maksiat. Ya kayak kita sholat, kalau imam sholat, makmum harus gitu. Kenapa? Imamnya cakep, benar bacaannya, aturannya benar sesuai dengan aturan agama, kita ikuti. Makmum ini kan, imam ini kayak pemimpin, kita ini makmum ibaratnya kan rakyat. Jadi kalau imamnya benar kita ikuti. Makanya umat Islam wajib mengikuti pemimpin yang pemimpin itu melakukan satu perbuatan sesuai dengan ajaran Allah. Wajib kita, nggak boleh kita tentang. Tapi kalau imam bacanya salah, umpamanya imam baca Qurannya salah, ya harus ditegur. Tegurnya juga bagus-bagus bahasanya. Terus imam kalau udah kentut, ya mundur, gantiin namanya ke depan. Pemimpin kalau udah salah, ya harus ditegur. Siapa yang tegur? Makmum. Makmum itu siapa? Rakyat. Kalau udah ditegur sama rakyat, harus mikir. Kan begitu bahasanya. Iya kan? Kayak Nabi Sulaiman. Suatu saat Nabi Sulaiman sama pasukannya lagi jalan. Pasukan Nabi Sulaiman ini kan bukan manusia aja, manusia, jin, binatang, semua. Ini pasukan Nabi Sulaiman. Sebagai Nabi, Rasul, dan Raja di Raja itu Nabi Sulaiman. Satu saat berangkat nih Nabi Sulaiman, sampai satu lembah, ada pasukan semut di bawah. Nabi Sulaiman tahu semut pasukannya. Tapi apa yang terjadi? Itu Raja Semut, ya pemimpinnya, pemimpin semut, begitu melihat pasukan Nabi Sulaiman langsung ngomong, udkhulu ayyuhal naml, udkhulu masakinakum. Hei rakyatku, masuk kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Ini Sulaiman sama tentaranya mau masuk, ini mau jalan. Kalau saatnya kita nggak masuk, kita akan diinjak-injak nih. Mereka nggak tahu, Sulaiman nggak tahu dengan tentaranya. Ayo sekarang kalian masuk ke lubang, selamatkan diri kalian, jangan kalian sampai ada yang celaka. Hebatnya itu Presiden Semut. Itu Presiden Semut yang ngomong sama Nabi Sulaiman. Dia agar supaya ingin menyelamatkan rakyat semut tadi. Makanya langsung ini Presiden Semut memberikan komando, kalian jangan sampai sengsara, jangan terinjak-injak, kalian harus selamat. Ini kan pelajaran, semut aja sebagai pemimpin itu nggak mau pasukannya itu sengsara, apalagi kita manusia. Itu Nabi Sulaiman begitu mendengar, tahu Nabi Sulaiman omongan semut ini, tahu, kata sama Sulaiman. Nabi Sulaiman senyum. Ya Allah, karena ngerti Nabi Sulaiman tuh omongan binatang tuh ngerti. Apa ungkapan yang terakhir dari Nabi Sulaiman begitu dia
yang mengetahui ini. Rabbi, ya Allah, apa itu ayatnya? Kata Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Coba. Seorang raja ketika menghadapi segala sesuatu kemudian dia bisa hadapi dengan baik, dia bersyukur kepada Allah. Jadi menghadapi segala sesuatu ujung-ujungnya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah,